Jangan diambil itu, jangan diambil. Lah kenapa? Itu telur bebek saya itu. Lah orang ada di sawah kok. Nah iya saya barusan angon bebek. Ah udah ambil aja lumayan. Jangan. Saya lagi dapat 2 ekor. Lur, setiap hampir jam 7 pagi ada kewajiban yang harus aku penuhi. Bukakan pintunya. Oh, ya. Iki lho, kewajibanku lur, angon bebek. Kalau telat buka kandang, bukan cuma kena omel bos, tapi juga bisa kena protes 3.000 ekor bebek. Bebek-bebek iki jenis bebek petelur alias hewan yang mudah stres. Kalau kesiangan dikit keluar kandang, bisa mempengaruhi banyaknya telur yang dihasilkan lur. Lur, nanti ambil lagi telurnya ya. Oh, iya, Pak. Kamu lepasin dulu. Oh iya lur, bebek akan mulai bertelur pada usia 4 bulanan. Dan selama 1 tahun, bebek bisa bertelur rata-rata 1 butir setiap harinya. Lumayan banget ya lur, kalau bisa pelihara bebek petelur sampai ribuan ekor seperti ini. Nah, untuk memudahkan menghitung jumlah telurnya, bebek petelur wajib dipisahkan dalam beberapa kelompok kandang. Dul, kamu angon yang sana aja, biar Ya, telur sana, aku Pak. yang ambil. Ya, telur yang ini. Yang ini. Ya. Oh, iya, Pak. Lur, saat mengangon atau melepaskan bebek keluar kandang, gak bisa berbarengan. Antar satu kelompok bebek dengan kelompok lainnya harus diberi jeda waktu. Ini supaya bebeknya gak bingung mana kelompok rombongannya. Oh iya, aku lagi di Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Indahnya alam dan suasana sejuk pagi hari pedesaan ngebuat bebek senang banget saat diangon. Lur, beternak bebek dengan cara diangon banyak untungnya. Selain bisa mengurangi biaya beli pakan, karena bebek jadi bisa cari makan sendiri. Bebek juga akan lebih sehat dan lebih bahagia. Otomatis telur-telur yang dihasilkan jadi lebih banyak. Ambil ah. Lur, biasa diangon dari pagi sampai sore hari, gak jarang bebek-bebek yang kurawat bertelur di sembarang tempat. Jangan diambil itu, jangan diambil. Lah kenapa? Itu telur bebek saya itu. Lah orang ada di sawah kok. Nah iya saya barusan angon bebek. Ah udah ambil aja lumayan. Jangan. Udah loh Dul, orang ini ada di sini. Ini loh. bonus saya angon. Ah udah nggak apa-apa, orang dikit doang. Nggak boleh gitu yuk. Lah mana buktinya orang ada di sawah? Ini bonus saya yuk. Bonus saya ngangon bebek itu telur-telur gini. Udah lah Dul, orang dikit doang. Lu dikit apaan yuk? Ah, Lah udah dulu lumayan buat aku masak nanti. emang mau masak apa sih yuk? Ya ini kalau dapet mau diolah nih. Ah, Weh. Mendengar Yu Uci mau masak, aku jadi tergoda lur. Kebetulan perutku juga udah mulai keroncongan. di kandang tuh yuk ada bebek hidup kemarin lumpuh. Mau nggak saya tuker sama bebek hidup? Bener ya tapi? Iya. Bebek ya? Iya. Gak yang lain? Iya. Dah awas, nanti aku masak loh. Iya. Udah sana pulang. Jelas banget sih Dul. Oh, telur bebek Jangan saya lupa diambil. ya. Iya. Itu tasnya jangan lupa loh Dul. Iya. Telur bebek saya juga. Wes lah, demi tanggung jawab pekerjaanku pada Pak Bos,
Biarpun cuma 1 butir telur, gak boleh sampai diambil orang, Lur. Bos, ini bos, bebek yang nelor di sawah, bos. Oh, ini yang ketinggalan. Iya, jatah saya, bos ya. Ya boleh diambil aja untuk dimasak itu. Bos, itu bebek kenapa itu, bos? Nggak keluar tadi. Itu ketinggalan 1, cacat jadi lumpuh bebeknya. Bos, buat saya boleh nggak, bos, bebeknya, bos? Buat Kalau dimasak. Kalau situ suka silahkan ambil aja disembelih. Makasih ya, bos ya. Ya sama-sama. Ini dia, Lur, bebek yang aku janjikan pada Yu Uci. Bebek yang sulit berjalan karena ada luka di kakinya. Oh iya, selain karena luka, bebek bisa juga sakit karena makan keong beracun di persawahan. Pak, makasih ya, Pak ya. Sama-sama, Mas. Mungkin senang karena mau ku kasih bebek, Yu Uci udah siapin bahan-bahannya, Lur. Ada pete Cina, tomat, kelapa parut, pisang kepok muda, dan rempah-rempah. Sambil menunggu aku datang, Yu Uci inisiatif bikin bumbu halusnya. Kunyit, jahe, dan juga bawang, semua diulek sampai halus. Yuk, nih bebek yang tak janji nih, udah tak bawain. Wah, nempatin janji nih kamu. Iya, nih sekarang nih telurnya juga tak kasih aja dah. Nah gitu dong, Dul. Nih, Kasian. mending sekalian bersihin, terus nanti ungkep ya. Ini aku udah bikinin bumbunya nih. Bebeknya nih? Iya. Oh, bersihin berarti dulu. dipotong, bersihin, baru diungkep? Iya, benar. Oh iya dah. Dah, aku ungkep dulu ya. Oke, Dul. Aku sudah siapkan air panas untuk bersihin bulu bebeknya. Air panas lumrah dipakai untuk melunakkan tekstur kulit pada bebek. Dengan kulit yang sudah melunak, bulu-bulu yang menempel jadi mudah dicabut, Lur. Oh iya, sebenarnya ada juga teknik yang lebih mudah, yaitu melepas kulit-kulitnya, Lur. Tapi berhubung kulit bebek rasanya gurih, yo sayang kalau gak dimasak. Kata Yu Uci tadi, dia mau bikin olahan bebek panggang dengan isian botok. Wah, unik juga ya, Lur. Sip lah, aku kosongkan isi perut bebeknya supaya muat untuk diisi botok. Lanjut, Lur, bebek yang sudah bersih siap untuk diungkep. Gunakan air yang banyak sampai separuh badan bebeknya terendam dalam air. Jangan lupa bumbu ungkepnya. Masukkan juga serai, laos, daun salam, daun jeruk yang bisa mengurangi bau khas pada bebek. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya kita ngerebus daging unggas supaya cepat empuk. Caranya nih, saat kita ngerebus, kita masukkan juga jenis logam, baik itu sendok atau apapun, yang jelas dia logam ya, stainless atau besi. Karena stainless atau besi itu dia penghantar panas yang bagus, sehingga panas yang ada di kuali ini dia akan 2 kali lipat lebih panas. Boleh dicoba. Iya, Lur. Dengan tambahan konduktor atau bahan penghantar panas, durasi mengungkep bebek bisa jadi lebih singkat. Asalkan air mulai menyusut, bebek ungkep iki sudah siap lanjut diproses, Lur. Yu Uci lanjut membuat bumbu botoknya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam jadi yang pertama masuk ulekan. Kalau sudah mulai halus, lanjut kunyit dan kencur sebagai penguat rasa dan aroma. Sip, Lur, bumbu halus untuk botok sudah selesai. Berikutnya ada pelengkap untuk isian. Lur, botok buatan Yu Uci kali ini beda banget, Lur. Jarang-jarang ada botok pakai serutan pisang kepok muda.
Oh iya, kelapa setengah tua serta pete Cina udah pasti wajib ada pada setiap sajian botok, Lur. Campur semua jadi satu dengan telur bebek sebagai pengikatnya. Yuk Uci, tahu banget kalau aku suka makanan pedas. Campuran isi botoknya pakai ditambah rawit setan utuh, Lur. Mantep iki. Yuk, nih bebeknya udah selesai diungkep yuk. Wih, mantep nih Dul. Biar nanti aku isiin ininya ya, botoknya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak yuk? Udah sih, nanti biar aku aja yang lanjutin. Udah yuk ya, aku nengok bebek dulu yuk. Oke ya Dul. Udah. Oh iya, Lur, botok adalah panganan tempo dulu. Kalau biasanya botok terbungkus dengan daun pisang, inovasi botok kali ini bakal terasa lebih mewah. Yo gimana enggak, fungsi daun pisang kali ini dapat tergantikan dengan 1 ekor bebek utuh, Lur. Pokoknya isi penuh rongga di perut dan dada bebek dengan isian botok. Lanjut, bungkus dengan lembar kertas aluminium untuk memudahkan proses pematangannya. Maklum, Lur, cara mematangkan botok yang satu ini dengan dipanggang langsung di atas api, Lur. Hasilnya ini dia, Lur, bebek botok kepok panggang dari Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Unik iki, Lur. Waktunya buat icip-icip, Lur. Penasaran aku sama rasanya. Mantep kan? Kamu yang bagian mana nih Dul? Ya, tinggal ngambil mana aja sih. Gitu kok repot. Asli, Lur, cita rasa olahan bebek dengan botok kepok yang dipanggang baru kujumpai kali ini. Empuk dan gurihnya bebek ungkep makin komplit rasanya dengan kombinasi kepok muda, kelapa, dan juga pete Cina. Disantap selagi panas dengan tambahan nasi yang juga panas. Beuh, jos gandos. Loh Dul, ini punya aku. Bebek aku. Aku lagi ada di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Cuaca yang cerah begini memang paling enak sepedaan. Apalagi ditemani Mbak Cynthia. Jadi makin semangat mancal sepeda. Kita nggak cuma sepedaan, Lur, tapi sekalian mau ambil daun kelor. Mbak, budak panen, Mbak. Wah, Bintani kok suwi ta ya lek direwangi. Iya, Bu. Ya siap. Pak, negar sana ya, Bu ya. Oh ya. Mbak, ini aja, Mbak, pendek-pendek, Mbak. Tak anu nih, Mbak. Kelor termasuk tumbuhan yang berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini umumnya dijadikan bahan pangan dan obat di Indonesia. Biasanya kelor tumbuh di antara pepohonan lain. Kadang juga tumbuh sebagai tanaman pagar. Ya wis, aku mau tebang batang pohon kelornya. Setelah itu baru metik tangkai daunnya.
Ya, Ning Bu. arep kono jirono ya dipanen meneh. Oh, ya, Bu. Ke sono, Bu. Ini ya. Aduh. Kono kandel. Kecil-kecil begini, daun kelor iku wakeh manfaate lur. Bahkan sampai ada yang menyebutnya sebagai superfood. Wis kebak iki, Ndul. Engko iki digawa nang kono, engko ditumbuk ya. Oh, itu Mbak. Heeh, ditumbuk. Oh, ya kita tunggu sih, Mbak ya. Ya. Sebelum ditumbuk, aku harus memisahkan daun dari tangkainya. Supaya cepat halus, aku menumbuk pakai alu batu. Daun yang sudah hancur iki langsung ditambah air dan diperas. Hasil perasan inilah yang akan diolah jadi jajanan lezat. Ternyata Mbak Cynthia dan Ibu Yanti mau membuat donat kelor Korea. Bahannya memakai telur, tepung terigu, mentega, gula pasir, susu bubuk, ragi kering dan gula halus. Bikin adonan donat dulu yo. Siapkan tepung terigunya. Ragi keringnya ditambahkan air lalu diaduk. Nah, kalau gula pasirnya dicampur dengan susu bubuk lur. Untuk isiannya campurkan putih telur dan gula pasir. Kocok sampai semua tercampur rata. Mbak, ini Mbak, cari daun kelornya Mbak udah siap. Ya, nuan ya, Ndul. Oh, ya Mbak. Selanjutnya, masukkan telur ke adonan donat. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur. Kemudian, tambahkan gula halus ke adonan isi. Lanjut ke adonan donat lur. Masukkan air ragi, lalu diaduk sampai jadi adonan. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai pas tekstur adonannya. Bu, iki perasaan godhong kelore digodhong. Heeh, digodhog men enak men langu. Oh, iya, Bu. Iya. Perasan daun kelor direbus sampai matang. Sambil menunggu, tambahkan mentega ke adonan donatnya. Aduk sampai kalis yo. Kemudian diamkan selama setengah jam agar adonan donat mengembang. Sekarang tinggal dicetak. Karena iki donat Korea,
Jadi bentuknya bundar-bundar yo. Oke, saatnya menggoreng, Lur. Goreng selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Tunggu sampai warnanya coklat keemasan. Tinggal sedikit lagi, Lur. Campurkan rebusan kelor ke adonan isi. Lalu kocok sampai tercampur dan agak mengembang. Kalau sudah, masukkan ke plastik. Belah bagian tengah donat, lalu masukkan adonan isi. Wah, iki yang namanya donat kelor Korea. Isine ijo royo-royo menggoda selera ya, Lur. Iki donat kelor Koreane wis jadi. Ayo ndang dimaem yo. Yuk, Mbak. Mbak Cynthia karo Bu Yanti memang jago bikin donat Koreanya. Teksturnya lembut banget, Lur. Sekali hap bikin pengen nambah lagi. Manisnya juga pas. Ada sensasi rasa kelor yang menambah cita rasa donatnya. Iki gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bisa membuat kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Karena kandungan kalori iki banyak banget, Lur. Mulai dari zat besi, kalium, magnesium, fosfor, dan masih banyak lagi. Pokoknya jos gandos, Lur. Saya lagi dapat 2 ekor. Gak usah ketawa yo, berhubung semua boncengan motor penuh hasil panen, jadi ya terpaksa duduk di atas begini. Tapi jangan ditiru yo, mending milih yang aman, nunggu kendaraan yang lain. Ada apa, Bang? Bantu panen udang, Dul. Aku baru panen padi nih. Ya bantu aja. Oh iya, iya. Bang, aku turun sini, Bang ya. Iya, iya, iya. Wah, kalau yang satu ini
Aku juga mau bantu, Bang. Di desa Salenrang Maros, Sulawesi Selatan, persawahan biasanya sebelahan dengan tambak. Salah satunya yo tambak udang ini. Udang termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kalau siang begini, yang ngumpet di lumpur tambak. Makanya kalau mau nangkap, yo tinggal diraba-raba saja di lumpur. Saya lagi dapat 2 ekor. Wah, lumayan juga nih hasilnya. Yuk pulang ya. Ayo, langsung bawa pulang. Sudah ditunggu sama yang masak. Kakak, ini dapat udangnya banyak, Kakak. Oh iya Dul, makasih. Dul, sekalian bersihin udangnya ya. Oh, sama ya. tumbuk udangnya. Oh, ya, Kak. Udang, mau dimasak apapun tetap enak yo. Kali ini Kak Feby mau buat bola-bola udang crispy. Wah, kayaknya maknyus. Yang dipakai hanya daging udang saja. Jadi harus dikupas dulu. Udang termasuk sumber protein hewani yang kaya manfaat. Salah satunya mengandung protein yang bagus untuk kesehatan tubuh. Kak Feby sudah menyiapkan bumbu untuk udang. Ada merica, bawang putih, dan garam yang ditumbuk halus. Nah, kalau kentang akan dijadikan kulitnya. Kak Feby, ini udangnya udah ditumbuk? Oh iya, makasih Dul. Oh, ya, Kak. Udang dibumbui dan diaduk sampai merata. Untuk menambah rasa gurih, bisa ditambah telur ya. Maizena ditambahkan agar bola-bola udang tidak hancur. Nah, kalau taburan terigu dan putih telur akan membuat kentang parut melekat pada bola-bola udang. Tinggal nambah kulit bola udang dari kentang parut nih. Sip, sudah beres semua. Tinggal menggoreng bola-bola udang. Apinya sedang saja ya, supaya bagian kulit dan udang matang bersamaan. Hati-hati saat mencelupkan bola-bola udang. Cukup dekatkan dan celupkan ke minyak, supaya kulit luarnya tidak terlepas.
Mantep tenan iki. Paduan kerenyahan kulit luar pas dengan empuknya bola-bola udang. Kalau begini sih rasanya sepiring bakalan kurang. Tapi walau enak, tetap makan secukupnya saja, terutama untuk penderita penyakit jantung. Soalnya udang mengandung kolesterol tinggi.